Halo Sobat Bola sekalian, persaingan Barry Super League sekarang masih sangat seru dan sangat layak untuk kita ikuti terus perkembangannya. Karena terbaru di pekan ke-27, klub 3 besar sama-sama bisa mendapatkan kemenangan. Diawali dengan Borneo FC yang pesta gol 6-1 ke gawang PSBS Biak. Kemudian Persija yang tampil perkasa atas Persebaya di GBK. Dan satu klub lainnya yaitu Persib Bandung yang berhasil tampil heroik, menang dramatis walaupun main dengan 10 pemain, tapi mereka nyatanya bisa tetap dapat kemenangan dengan skor 2-3 atas Bali United. Khusus buat laga Persib versus Bali, gue yakin semuanya pasti tegang banget. Apalagi bobotoh, ketika Persib main dengan 10 pemain, ketika Bali United cetak gol, itu pasti bikin semuanya jadi khawatir. Dan kalau kita lihat, kekhawatiran tersebut awalnya memang terjadi karena Persib harus main dengan 10 pemain lantaran Patricio Matricardi kena kartu merah di menit ke-66. Tapi uniknya, pasti para bobotoh gak ngerasa kesel sama pelanggaran yang dilakukan oleh Pato. Karena bisa dibilang itu adalah professional foul, pelanggaran yang terjadi di situasi darurat, mau gimana lagi? Dan dibanding harus kesel sama Pato, pasti sebagian besar bobotoh lebih ngerasa kesel sama pemain Persib lainnya, yaitu William Barros. Karena pada dasarnya, kartu merah yang didapatkan Pato itu terjadi karena kesalahan individu yang dilakukan oleh William Barros. Bahkan gue lihat di kolom komentar sosial media, emang gak sedikit juga bobotoh yang meluapkan emosinya atas kurangnya performa Barros di laga tersebut. Tapi walaupun sebagian besar fans memandang Barros jelek, ternyata Boyan Hodak justru punya pandangan yang kontradiktif. Karena faktanya dia justru gak mempermasalahkan performa dan justru malah memuji penampilan yang ditampilkan William Barros di laga tersebut. Bagi sebagian bobotoh mungkin ada yang rasa aneh, kenapa Barros bisa sampai sedibela itu sama Boyan Hodak? Kan udah jelas ngelakuin kesalahan, kan udah jelas blunder, kenapa kok masih dibela? Maka untuk menjawab kebingungan tersebut, gua di sini pengen ngajak kalian buat kita bahas tentang rahasia di balik Boyan Hodak dan William Barros. Gua bahas ini dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya supaya kita bisa memahami alasan Boyan Hodak melakukan hal yang demikian. Kalau gitu, bareng gue Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Forward. Defensively he played fantastic. You check his number of goals, number of assists. So defensively he played fantastic. First, because today number 7 is the most dangerous player. He completely blocked. You know, between fans you have many of them they don't understand football. And he's one of the reasons why we won today. Jadi langsung aja, tadi kita udah lihat komentar Boyan Hodak gimana. Dengan sangat jelas dia memberikan pembelaan terhadap William Barros. Dia bilang bahwa Barros merupakan winger yang spesial karena selain bisa diandalkan di lini serang, tapi Barros juga sangat kuat dalam bertahan. Khususnya di laga ini, Boyan Hodak ternyata memang punya rencana besar di balik kenapa dia lebih memilih memainkan Barros dibandingkan dengan Beckham maupun Sadil Ramdhani. Jadi yang harus kita pahami, ternyata Boyan Hodak memilih untuk memasang Barros di posisi winger bukan cuma bertugas untuk melakukan serangan. Gue yakin ini pasti jadi pemikiran dasar dan umum buat sebagian besar fans ketika melihat pemain di posisi winger, karena otomatis yang ada di pikiran pasti cuma tentang gimana caranya pemain tersebut bermain menyerang. Padahal taktik serta rencana Boyan Hodak gak sesederhana itu. Karena faktanya di sini William Barros punya tugas lebih untuk mengawal pergerakan dari pemain Bali United, yaitu Tymon Hoppel. Jadi di laga ini Bali United pakai formasi 4-3-3 dengan area kanan diperkuat oleh M. Rahmat sebagai winger dan Tymon Hoppel sebagai wingback. Dan buat kalian yang belum tahu, Tymon Hoppel ini emang pemain yang sangat berbahaya karena skill, eksplosivitas, dan kecepatannya. Nah, dengan posisi Tymon Hoppel yang bermain sebagai wingback kanan, jelas itu bakal sangat menyulitkan Persib jika hanya mengandalkan Eliano Renders untuk mengamankan area kiri pertahanan Persib. Karena di situ ada juga M. Rahmat yang memang secara skill gak kalah lincahnya juga dari Tymon Hoppel. Makanya, karena potensi eksplosivitas ataupun serangan yang tinggi dari Bali United di sektor kiri pertahanan Persib, di sini Boyan Hodak masang Barros yang merupakan winger dengan etos kerja serta kemampuan bertahan yang baik untuk memperkuat struktur pertahanan Persib dalam menghadapi ancaman tersebut. Kalau bukan Barros yang main, kalau Boyan Hodak lebih milih mainin Beckham ataupun Sadil, maka sektor kiri pertahanan Persib berpotensi besar bakal kewalahan dan gampang ditembus. Karena baik itu Beckham maupun Sadil bukan tipe pemain yang kuat dalam membantu pertahanan. Kemampuan bertahan mereka gak sebaik dengan apa yang dimiliki oleh William Barros.
Dan terbukti di laga ini, sebenarnya Barros menjalankan tugasnya dengan sangat baik, khususnya ketika memberikan pengawalan dan menyulitkan pergerakan dari Tymon Hoppel. Ketika Hoppel melakukan overlap, nyatanya Barros juga gak sungkan buat ngikutin Hoppel sampai jauh ke area dalam pertahanan Persib. Maka inilah yang mungkin gak banyak dilihat sama para fans, bahwa di sini William Barros memang gak memaksimalkan perannya sebagai winger. Tapi di sini, dia menjalankan instruksi Boyan Hodak dengan sangat baik. Tapi kan Bang, Barros ngelakuin blunder fatal yang bikin Patricio Matricardi kena kartu merah. Itu gimana? Ya memang harus diakui, Barros memang melakukan kesalahan fatal yang sangat merugikan buat Persib. Yang bikin Persib jadi kesulitan karena harus main dengan 10 pemain. Tapi kenapa Boyan Hodak gak ngeganti Barros? Karena dengan situasi Persib yang udah unggul skor, yang mereka main dengan 10 pemain, maka di situ kondisinya Persib harus menstabilkan permainan serta lebih memperkuat struktur ketika bertahan. Dan lagi-lagi, di situasi ini Barros adalah pemain yang memang cocok untuk situasi tersebut. Kalau situasinya Persib gak kena kartu merah, mungkin bisa jadi Barros bakal kena rotasi. Tapi karena situasinya memaksa Persib untuk lebih memperkuat struktur pertahanan, maka memang gak ada pilihan lain yang lebih baik selain mempertahankan Barros dengan double job desk-nya tersebut. Dan sebenarnya di laga tersebut, Barros juga masih ada kontribusinya, khususnya ketika gol kedua Persib yang dicetak oleh Luciano. Itu kan golnya berawal dari skema permainan yang diciptakan oleh Mark Locke dan Barros. Kemudian Barros ngasih umpan kunci yang cepat dan akurat ke Eliano, yang Eliano shooting keras, baru kemudian bola liarnya dimanfaatkan oleh Lucho. Nah, kalau di sini Barros gak ngasih umpan kunci yang secepat dan seakurat itu, pasti gol kedua juga gak akan terjadi. Cuman memang udah jadi hal yang lumrah terjadi, bahwa terkadang kebaikan memang bakal tertutupi sama kesalahan yang dilakukan. Apalagi dengan kesalahan yang sangat fatal, jadi memang wajar juga kalau Barros performanya terkesan kurang baik. Cuman yang gak kalah penting, kita juga jangan menutup mata atas kontribusi positif yang telah dilakukan oleh William Barros. Karena kalau nggak ada Barros, mungkin Persib nggak bisa cetak gol lebih banyak, dan bisa jadi juga bakal lebih banyak kebobolan di laga tersebut. Nah, maka sekarang tentunya kita udah mulai bisa paham nih, kenapa Boyan Hodak memberikan pembelaan yang sebegitunya kepada William Barros. Mulai dari yang pertama, bahwa apa yang dikatakan Boyan Hodak itu memang benar. Gak semua orang bisa paham tentang sepak bola. Ada hal-hal penting yang gak orang awam pikirkan, tapi justru itu jadi hal yang dipikirkan oleh pelatih, dan pelatih menilai itu hal yang punya dampak signifikan. Pada dasarnya, William Barros di sini memang melakukan kesalahan, tapi yang lebih penting dari itu adalah dia menjalankan instruksi Boyan Hodak dengan sangat baik. Makanya Boyan Hodak sangat puas dengan apa yang dilakukan Barros, bahkan dia gak segan buat menyebut Barros sebagai salah satu pemain yang punya peran paling penting dari kemenangan Persib ini. Karena memang jika Barros gak sekuat dan gak sebekerja keras itu dalam menyeimbangkan permainan dan memperkuat pertahanan, mungkin Persib udah diacak-acak sama Tymon Hoppel, dan yang bisa aja terjadi, mungkin Persib juga gak bisa mendapatkan kemenangan ini. Kemudian yang kedua, Boyan Hodak lagi menjaga keseimbangan ruang ganti. Ini yang perlu dipahami. Apa yang Boyan Hodak lakukan bukan berarti menganak emaskan William Barros. Bukan berarti Boyan Hodak gak melihat kekurangan atau kesalahan yang dilakukan. Dia pasti ngeliat dan ngasih perhatian lebih buat kekurangan itu. Apalagi kekurangan ini sangat berdampak fatal terhadap permainan Persib juga kan. Jadi pastinya Boyan Hodak gak mau kalau sampai kesalahan itu terulang lagi di laga berikutnya. Tapi perbaikan yang Boyan Hodak lakukan itu gak dia perlihatkan ke publik. Gue yakin dia pasti marah, gue yakin pasti dia sangat kecewa, gue yakin dia pasti ngasih kritik. Tapi ruang publik bukan tempatnya untuk dia melakukan hal yang demikian. Karena jika Boyan Hodak secara terang-terangan memberikan komentar sesuai apa yang ada di kepalanya, itu justru bakal mengganggu stabilitas skuad Persib Bandung itu sendiri. Apalagi dengan sekarang yang mereka lagi ada di fase krusial, di momen yang bakal menentukan buat mereka juara atau enggaknya di musim ini. Maka Boyan Hodak tentunya gak mau ngerusak stabilitas skuad dan memilih untuk menjaga dengan sebaik mungkin. Dan pada dasarnya, menilai, memberikan komentar negatif atau bahkan menyalahkan individu pemain di ruang publik jelas merupakan tindakan yang kurang tepat untuk dilakukan oleh seorang pelatih. Karena hal itu bakal berdampak buat psikologis dan performa pemain tersebut, bahkan berdampak juga ke kondisi ruang ganti. Maka memang yang tepat untuk dilakukan oleh Boyan Hodak adalah dengan dia melakukan evaluasi di ruang ganti, ngobrol empat mata, dan perbaiki juga ketika latihan. Intinya perbaikan tersebut harus dilakukan secara internal. Supaya apa? Supaya bisa menjaga semuanya, stabilitas skuad bisa tetap stabil, psikologi pemain bisa tetap aman, dan tekanan dari para fans maupun media juga
bisa lebih diredam. Sehingga dengan begitu, langkah untuk Persib bisa mengamankan posisi puncak harusnya bisa lebih lancar. Jadi itu penjelasan tentang rahasia yang terjadi antara Boyan Hodak dan William Barros. Tentunya ini jadi hal yang sangat penting untuk dipahami oleh semuanya, khususnya bobotoh. Harapannya penjelasan gua di sini bisa dipahami dengan baik karena kesuksesan Persib dalam mengamankan gelar juara di musim ini butuh juga peran yang baik dari para bobotoh untuk menjaga stabilitas skuad yang ada sekarang. Kalau semuanya bisa paham dengan baik, maka harusnya apa yang direncanakan dan nantinya dilakukan oleh Persib untuk gelar juara liga mereka di musim ini juga bisa lebih lancar. Kalimat terakhir sebagai penutup video ini bahwa Boyan Hodak tidak sedang membela kesalahan, tapi dia sedang menjaga timnya agar tidak runtuh karena satu kesalahan. Terima kasih, like dan subscribe-nya jangan lupa. Gua Zidane Fatoni, sampai jumpa di video berikutnya. See ya!